Baik, terima kasih sebelumnya. Om Swastiastu. Selamat siang adik-adik. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan. Baik, kembali lagi bersama Bapak dalam pembelajaran geografi. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa Bapak pimpin. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, Bapak akan melakukan absensi terlebih dahulu. Baik, pada hari ini semua hadir mengikuti pembelajaran. Baik, sebelum masuk ke materi, minggu lalu kita sudah membahas materi mengenai ciri-ciri dari negara berkembang. Dan salah satunya, negara Indonesia merupakan negara berkembang yang ada di dunia. Kemudian, ada yang masih ingat mengenai ciri-ciri dari negara berkembang tersebut yang sudah kita bahas minggu lalu? Baik, benar sekali. Jadi, kalian masih ingat ya. Jadi, ciri-ciri dari negara berkembang tersebut salah satunya yaitu aktivitas ekonominya yang masih bidang pertanian, kemudian pendapatan yang masih rendah, sumber daya manusia yang masih rendah, dan penguasaan teknologi informasi juga yang masih rendah. Baik, untuk hari ini kita akan membahas materi mengenai ciri-ciri negara maju beserta persebaran negara maju dan negara berkembang yang ada di dunia. Oke, jadi sebelum kita masuk ke materi, apa sih yang kalian ketahui mengenai negara maju tersebut? Oke, jadi jawaban kalian sih hampir mendekati ya. Jadi, negara maju tersebut merupakan sebuah negara yang memiliki taraf hidup yang cukup tinggi, kemudian pembangunan yang sudah merata, dan perkembangan teknologi informasi yang juga sudah merata. Atau bisa dibilang juga negara maju tersebut merupakan negara-negara yang sudah makmur dalam segi kehidupan. Oke, jadi ciri-ciri dari negara maju tersebut ada yang tahu? Oke, benar sekali ya. Jadi ciri-ciri negara maju tersebut hampir bisa dibilang kebalikan dari ciri-ciri dari negara berkembang. Oke, jadi ciri-ciri negara maju tersebut yaitu pertama, aktivitas ekonominya sebagian besar di bidang industri dan jasa. Kemudian tingkat pendapatan yang cukup tinggi, tingkat pengangguran yang rendah, tingkat kemiskinan yang rendah karena sudah memiliki banyak lapangan pekerjaan, kemudian sumber daya manusianya juga sudah tinggi, kemudian penguasaan teknologi, informasi, dan komunikasi juga sudah tinggi. Jadi bisa dibilang negara-negara maju tersebut semua memiliki kemampuan yang cukup tinggi. Oke, jadi sebelumnya di sini Bapak ada sebuah peta. Nah, di sini bisa kalian lihat ya, ini merupakan salah satu peta dunia, mana merupakan terdapat berbagai seluruh dunia ada di sini dan benua juga, seluruh benua dan negara. Oke, sebelumnya Bapak ingin bertanya nih kepada kalian. Ada yang tahu mungkin maksud dari garis besar ini yang mengikuti alur ini? Ada yang tahu maksud dari garis besar tersebut? Oke, jadi benar sekali ya jawaban dari teman-temannya tadi. Jadi garis besar ini merupakan garis pembatas antara negara maju dan negara berkembang. Atau bisa dibilang ini merupakan negara utara dan ini juga bisa dibilang negara selatan.
di mana negara utara ini merupakan negara-negara maju, bisa kita bilang ya. Kemudian di sebagian selatan ini, sebelah selatan ini merupakan negara berkembang. Oke, bisa dimengerti ya. Oke, kenapa bisa dibilang garis utara ini, bagian utara ini negara maju dan garis sebelah selatan negara berkembang? Jadi di garis bagian besar utara ini merupakan negara-negara yang sudah memiliki tingkat teknologi yang cukup tinggi dan taraf hidup yang cukup tinggi, seperti yang ada di benua Eropa dan Rusia. Kemudian ada Amerika Serikat, Kanada. Ini merupakan sebagian besar sudah negara maju. Dan kemudian di sebelah selatan ini merupakan negara berkembang, di mana bisa kita lihat yaitu salah satunya ada Indonesia, di mana yang sebagian besar aktivitas ekonominya yaitu pertanian dan tingkat teknologi informasi juga yang masih rendah. Bisa kita lihat di India, Cina merupakan negara berkembang, kemudian sebagian besar benua Afrika tersebut merupakan negara berkembang, dan juga ada di benua Amerika Selatan seperti Brazil, Argentina tersebut merupakan negara berkembang. Tapi ada yang tahu di sebelah selatan ini ada salah satu negara maju? Ada yang tahu mungkin negara apa itu? Oke, jadi di sebelah selatan ini kan sebagian besar negara berkembang, tetapi di bagian selatan ini ada salah satu negara maju, yaitu negara Singapura, di mana negara Singapura tersebut berada di Asia Tenggara, itu letaknya di Indonesia. Singapura bisa dibilang negara maju karena bisa kita lihat penguasaan teknologinya sudah tinggi, kemudian sumber daya manusia juga sudah tinggi, dan pendapatan negara juga sudah tinggi. Dan wilayahnya sebagian besar juga 85% wilayahnya itu tersebut merupakan perkotaan, sehingga Singapura ini disebut negara maju. Dan juga Singapura ini negaranya kecil, sehingga mereka melakukan aktivitas perekonomian juga semakin mudah. Baik, demikian penjelasan dari Bapak. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada, dapat Bapak simpulkan bahwa pembelajaran hari ini yaitu ciri-ciri negara maju. Salah satunya itu aktivitas ekonominya di bidang industri dan jasa. Kemudian persebaran negara maju dan negara berkembang yang ada di dunia yang bisa kita lihat di peta ini. Negara maju merupakan sebagian besar wilayahnya ada di sebelah utara, atau bisa disebut negara utara, dan negara berkembang sebagian besar wilayahnya itu di bagian selatan, atau bisa disebut negara selatan. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Bapak tutup pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi minggu depan dengan materi yang selanjutnya. Bapak tutup dengan Om Santi Santi Santi. Selamat siang.